Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat walafiat. Tidak lupa kita juga harus selalu senantiasa bersyukur karena telah diberi nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama thalabul ilmi atau belajar bersama. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi bab 4 yaitu adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Namun untuk pertemuan pertama kita hari ini yang kita bahas yaitu fokus pada submateri yaitu adab dalam berpakaian dan berhias. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama siswa mampu menganalisis adab dalam berpakaian dan berhias yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, siswa mampu menerapkan adab dalam berpakaian dan berhias yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara indikator pencapaian yaitu yang pertama menganalisis tentang adab dan manfaat mempelajari adab dalam berpakaian dan berhias. Yang kedua yaitu membiasakan adab dalam berpakaian dan berhias yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama dulu yaitu adab dalam berpakaian. Untuk materi yang pertama kita bahas yaitu adab dalam berpakaian. Di dalam adab berpakaian ini kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi pakaian, yang kedua syarat dalam memilih pakaian bagi muslimah, dan yang ketiga yaitu cara-cara atau tata cara dalam membiasakan adab dalam berpakaian. Fungsi pakaian yang pertama yaitu sebagai penutup aurat, sebagaimana kita tahu atau kita pelajari dalam fikih, batas aurat bagi perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu sebagai perhiasan, bisa juga dikatakan bahwa pakaian itu untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Yang ketiga yaitu melindungi pemakainya dari bencana, dan yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas, atau bisa juga kita katakan bahwa pakaian ini sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syarat dalam memilih pakaian. Pakaian yang kita pakai yang pertama hendaknya tidak boleh transparan dan tidak boleh ketat atau tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh. Yang kedua yaitu tidak boleh menyerupai lawan jenis. Berarti bagi laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan atau sebaliknya bagi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyerupai busananya non-muslim atau pakaian-pakaian yang bukan muslim. Yang keempat yaitu pantas dan sederhana. Sementara dalam membiasakan adab berpakaian, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua yaitu pakaian yang kita pakai tidak boleh menunjukkan kekayaan atau menonjolkan kekayaan dan kemewahan atau ketenaran. Yang keempat yaitu tidak boleh menggunakan pakaian yang mengandung simbol atau gambar yang ada unsur syaraknya atau unsur-unsur sataniknya. Dan yang terakhir yaitu kita disunahkan untuk membaca doa dalam berpakaian. Salah satunya yaitu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, serta dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Untuk materi yang kedua yaitu adab yang baik dalam berhias. Untuk lebih jelas mari kita simak video berikut. 7 hal penting yang dibolehkan dan dilarang bagi wanita dalam berdandan. Yang pertama, hendaklah setiap wanita memperhatikan sunnah fitrah, perintah yang menunjukkan kebersihan diri, seperti memendekkan kuku, menghilangkan bulu ketiak dan bulu kemaluan. Lalu yang kedua, hukum berkaitan dengan rambut wanita. Hendaklah wanita muslimah memelihara rambutnya, dilarang untuk mencukur habis kecuali dalam keadaan darurat.
Adapun jika rambut wanita itu ingin dipendekkan, misal karena kebutuhan, misalnya karena sulit terurus, maka tidaklah mengapa dipendekkan sesuai kebutuhan, sebagaimana istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin, juga memendekkan rambut mereka setelah ditinggal mati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika memendekkan rambut karena ingin ikut model wanita kafir atau non-muslim dan wanita fasik atau karena ingin ikut model rambut laki-laki, seperti itu diharamkan karena kita dilarang untuk tasyabuh, menyerupai orang kafir secara umum, begitu pula wanita dilarang menyerupai laki-laki dalam berpenampilan. Adapun jika memendekkan rambut hanya untuk berpenampilan cantik, baiknya tidak sampai memendekkan rambut karena rambut panjang itu lebih baik bagi wanita. Ingat, wanita itu semakin cantik menawan dengan rambut panjangnya, sedangkan laki-laki semakin tampan dengan jenggotnya. Dilarang bagi wanita untuk mengumpulkan rambut di atas kepalanya. Inilah yang dimaksud dengan hadis wanita yang diancam tidak akan mencium bau surga. Ru'usuhunna ka'asni matil bukhti al-ma'illah. Kepala mereka seperti punuk unta. Dilarang bagi wanita menyambung rambut karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya. Dilarang bagi wanita mencabut atau menghilangkan alis dan bulu mata, sebagian atau seluruhnya, baik memendekkan atau mencukurnya, baik menggunakan bahan tertentu untuk menghilangkan seluruhnya atau sebagiannya. Perbuatan semacam ini disebut an-namsh, di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mencukur atau mencukur sendiri alisnya. Perbuatan ini termasuk dalam dosa besar. Seorang wanita pun tidak boleh menaati suaminya jika diperintah mencukur alisnya. Lalu dilarang menjarangkan gigi dengan tujuan untuk mempercantik diri. Dilarang bagi wanita mentato dirinya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mentato dengan ditato orang lain atau mentato dirinya sendiri. Dibolehkan bagi wanita menggunakan henna pada tangan dan kakinya, juga kuku. Namun berhias diri ini untuk wanita seperti ini berlaku untuk yang sudah menikah untuk suaminya di rumah. Hendaknya pula menghindari mewarnai kuku dengan pewarna yang tidak menghalangi masuknya air. Boleh bagi wanita berhias diri dengan emas atau perak sesuai dengan kebiasaan. Sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama, namun tidak boleh bagi wanita menampakkan perhiasan dirinya lelaki yang bukan mahram. Bahkan baiknya tetap ia tutup dari pandangan laki-laki, terkhusus ketika keluar dari rumah, karena menampakkan semacam tadi dapat menimbulkan gejolak. Suara perhiasan yang di kaki saja dari wanita tidak boleh diperdengarkan, apalagi menampakkan perhiasannya. Dan itulah 7 poin penting yang harusnya diketahui oleh setiap wanita muslimah. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat dan dapat menjadi perhatian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.